Nah terus karena tempat tidur saya itu di atas, dia di bawah, saya iseng nih kan buka-buka tuh. Nah waktu itu di YouTube itu lagi rame-ramenya yang Ustaz Zakir Naik, yang lagi tour ke seluruh negara tuh kan. Salah satu Indonesia. Terus kebuka nih sama saya. Terus dia bilang nih kan kalau Islam itu lebih Kristen daripada Kristen sendiri. Wah cari mati nih Ustaz gitu. Itu Zakir Naik statementnya seperti itu ya. Tapi saya di situ pakai handset sih. Saya gengsi sama yang di bawah ya kan. Karena saya kan nggak suka sama dia. Masa saya cari tahu tentang agama. Tapi itu gitu. Kesal banget itu. Oh iya dong. Karena masa dia bilang kalau Islam itu lebih Kristen daripada Kristen sendiri. Oh saya nggak terima sebagai Kristen. Saya tuh terlahir Kristen, bukan Katolik. Tapi karena saya disekolahkan di Katolik, jadi kebawa ajarannya kayak gitu. Nggak terima gitu sama statement itu. Setelah saya baca nih terus, dengar ya di YouTube itu, saya tonton sampai habis. Ustaz Zakir Naik kan typically selalu mengucapkan sesuatu itu berdasarkan kitab yang dituju gitu. Iya betul. Jadi kayak chapter Yosef chapter 9 chapter 2 hafal ya sedetail itu ya. Saya kayak oke, saya buka nih kan. Bener gitu. Chapter segini. Saya buka lagi. Bener gitu. Wah, gila nih, gila lagi. Jadi saya buka lagi lebih banyak. Terus akhirnya masuklah perkuliahan minggu pertama ini. Di sini titik kritisnya. Saya tanya kepada kakak asistensi saya, kan kita kuliah agama Kristen itu ada kakak asistensi. Nah, saya tanya nih, Kak, kita kan di chapter ini kan dibilang kalau kita itu tidak boleh makan makanan yang haram dan minum minuman yang memabukkan. Tapi why kita makan babi gitu. Bahkan ini salah satu yang menggelitik di aku tuh dari dulu, kita ke gereja itu perjamuan kudus dikasihnya anggur merah gitu sama roti. Oke, roti dibilang tubuh Kristus gitu, tapi kalau darah Kristus itu anggur merah, how gitu. Jadi mulai banyak pertanyaan-pertanyaan itu muncul ya. Iya, aku bilang this is not make sense, aku bilang. Karena dibilang tidak boleh minum yang memabukkan gitu, tidak boleh juga makan makanan yang haram gitu. Daging babi itu kan ada asal-usulnya dicerita di dalam Alkitab itu, dibilang kalau dulu Yesus Kristus itu pernah mengusir roh jahat dari babi dari orang ke babi. Makanya babinya pergi membabi buta gitu. Nah, tapi kenapa kita makan? Kakak asistennya jawab apa coba? Kamu harus mempercayai apa itu Kristus. Kamu harus lebih banyak lagi. Jadi kayak gitu. Jadi pertanyaan lo justru gak terjawab ya Mbak ya. Jadi kayak kok gitu sih gitu. Ya kalau keimananmu semakin kuat, maka kamu akan percaya. Nggak kayak gitu. Karena ya kita anak kecil dikasih jawabannya kayak gitu kan nggak puas. Betul, gitu kan. Betul, yang aku mau jawaban gitu loh. Ini bukan pernyataan kalau disuruh percaya. Siapa nggak tahu itu? Aku pun dari dulu udah percaya gitu kan. Makanya aku masih masuk Kristen dari dulu gitu. Ya udah. Akhirnya saya kayak baca lagi pas pulang, buka-buka lagi. Terus Ustaz Somad, Abdul Somad juga saya buka lagi di YouTube juga. Wah gak bener nih gitu. Udah lebih banyak lagi ngelihat bukti-bukti yang dikasih Ustaz Zakir Naik. Bukan bukti sih, kayak ayat-ayat itu yang disampaikan. Yang akhirnya lu konfirmasi juga kan. Akhirnya saya bawa kan, saya ke sini itu bawa Alkitab saya waktu itu gitu. Saya buka tuh kan. Wah gak bener nih gitu. Ya udah, dengan pedenya saya pakai rok pendek, datanglah saya ke Masjid Al-Huriyah ke DKM ya kan. Ustadz, saya mau masuk Islam. Ustadznya baru selesai, ini hari Jumat banget. Ustadz dia baru mau siap-siap salat Jumat, udah megang sajadah. Ustadznya sampai gedung jatuh sajadahnya. Saking kaget karena kan ini anak siapa gitu. Udah dia pakai celana pendek gitu kan. Saya benar-benar pakai hot pants gitu, pakai celana pendek, ngomong mau masuk Islam. Dia bilang, kamu duduk. Kamu tahu nggak semudah itu? Iya Ustaz, saya tahu, tapi nggak apa-apa, saya masuk Islam gitu. Kamu udah ngomong sama orang tua kan? Nanti aja, masuk aja dulu gitu. Kaget dong Ustaznya. Ya udah kalau gitu kamu besok kesini ya, kita ikrar gitu. Oke gitu. Nah kabar itu ternyata langsung menyebar secepat kilat, cuar gitu kan. Satu IPB tahu, ke teman-teman saya yang dari Simalungun ini kita kan berangkat 18 orang waktu itu. Nah 18 orang itu langsung tahu. Dari 18 orang itu kalau nggak salah hanya beberapa yang jadi yang Islam gitu. Nggak ada setengahnya malah. Nah akhirnya saya dipanggil tuh sama kakak-kakak tingkat, apalagi kakak-kakak tingkat yang dari Simalungun kan. Kayak, kamu udah masuk Islam? Guncang lah semua, satu asrama juga guncang. Akhirnya saya hari Jumat itu dibawa
ke kontrakan kakak tingkat. Jadi kalau kakak tingkat itu kan bukan tahun pertama lagi udah harus ngontrak gitu. Betul. Jadi saya di situ dibawa dengan harapan untuk tidak jadi ikrar hari Sabtu. Oh. Jadi harusnya saya ikrar itu hari Sabtu, tapi jadinya hari Senin. Saya masih ingat tanggal 20 September 2015. Jadi harusnya Sabtu itu syahadat, Iya. jadinya hari Senin karena ada kejadian itu. Jadi saya ditahan tuh di kontrakan kakak tingkat saya tuh dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Saya sih nggak takutnya mereka nekat aja ngelakuin apa gitu kan. Kenapa? Apa ada pembahasan maksudnya membuat iya. dari ilmiahnya atau seperti apa gitu? Bukan dari ilmiahnya sih. Jadi waktu saya dibawa ke kontrakan itu kan ditanya, kenapa kamu masuk Islam? No. Mereka membacakan saya ayat-ayat apalah gitu. Pokoknya dirundungkan lah semuanya. Terus saya bilang, enggak ada karena siapa-siapa, bukan karena siapa-siapa, bukan juga karena menikah. Kalau dulu saya diisukan karena menikah, dekat sama laki-laki gitu. Sampai sekarang saya masih single gitu. Jadi mereka mikirnya karena itu kan. Mereka bahas sampai nggak tidur itu, entah apa yang dibahaskan. Saya bilang kayak abis waktu kalian, nggak ada ujungnya nih. Aku masih tetap masuk Islam gitu. Mau kalian halangin, padahal masih Islam, gue bilang. Akhirnya mereka nyerah sendiri. Hari Minggu sore dibilang, ya udahlah kalau kamu mau pulang, tapi pikirkanlah lagi dek, katanya. Kalau bisa nggak usahlah kamu masuk Islam itu. Apalah di sana ada, udahlah di sini kita sama-sama bla 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 bla. Terus karena saya nggak mau memperpanjang, ya aku gituin aja. Akhirnya Senin kuliah. Saya datang, deng gitu kan. Tapi itu kan jam 3 ya ikrarnya saya. Jam 10 itu saya pulang dari kuliah itu ngantuk berat banget, ngantuk sampai katanya ada beberapa teman saya yang bangun, saya nggak kebangun, ngantuk banget. Tidur aja. Saya situ berdoa sih, kalau memang bukan takdir saya untuk menjadi seorang muslimah, bangunin. Atau buat apa kek sesuatu yang akhirnya menghalangin gempa kek atau enggak jalan, kan waktu itu jalan kaki ya kalau dari asrama ke masjid itu enggak ada, anak pertama enggak boleh bawa kendaraan, atau ketabrak kek sama bus kek apa kek, pokoknya hentiin aja gitu. Ya udah akhirnya kayak bangun nih jam 2 sampai ustadznya aja khawatir saya ngeprank gitu, kayak ini kok nggak ada, mana nih gitu. Coba telepon kakak asramanya nelpon, ngetok gedor saya nggak kebuka tuh kamar gitu. Akhirnya jam 15.10 saya dengan datang kayak udah nunggu ya ustadz gitu. Dia udah kiranya ngeprank kan. Jadi di situ kayak ustadznya kayak kan, alhamdulillah datang. Akhirnya ikrar lah saya di situ, sah tanggal 20 September 2015. Masya sah Allah. Menjadi Islam. Dan ini agak menarik banget sih sebenarnya, tapi agak mengganggu di pikiran gue nih Mbak. Artinya yang menjadi awal kekepoan, terus akhirnya observasi sampai akhirnya mengkonfirmasi ini benar atau tidak itu lewat dari video Zakir Naik tadi. Iya, keponya sih udah lama, cuman memperkuatnya itu karena itu. Jadi kepo saya tuh kepo selalu dari kecil, dari saya SMA, dari sampai tadi. Tapi biasa kuliah aja lah ya. Tapi gitu. Kekepoan saya tuh nggak pernah dapet jawaban gitu loh. Jadi kayak saya kepo aja, tapi nggak ada yang bisa ngasih jawaban gitu. Ya, berarti keponya itu sebenarnya udah dari dulu. Iya, saya selalu bilang sama guru agama saya itu, saya bilang, kenapa kalau di Islam dibilang Ismail yang dikorbankan, tapi kalau di Kristen kenapa Ishak yang dikorbankan? Kenapa beda? Aku gitu. Enggak, Ismail itu bukan anak Abraham. Pelakor. Kok kayak gitu? Enggak kayak gitu gitu. Jadi kekepoan saya tuh nggak pernah dapat jawaban dari dulu. Sampai akhirnya saya dapat yang bisa konfirmasi kalau di chapter ini tertulis gitu. Jadi kan kalau misalnya buku yang kita anut aja mengatakan seperti itu, kenapa kita? Jadi gini, ideologinya adalah kalau kita mencintai seseorang, kita akan mengikuti apapun permintaannya, apapun urusannya, dan ngejauhin apa yang dia nggak suka, ya kan? Ke cewek aja kita gitu, atau ke cowok aja gitu. Nah, ini nih Kristen bilang kalau dia cinta Yesus, tapi dia melakukan apa yang dilarang, kayak makan makanan yang haram, minum minuman yang memabukkan gitu. Sedangkan Islam tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan loh. Islam itu mengakui Yesus Kristus itu sebagai Nabi Isa. Tapi dia menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Jadi betul, emang Islam itu lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri. Akhirnya terjawab ya. Jadi di situ saya langsung dar gitu. Dapat pertanyaannya. Dengarkanlah.